Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Sabrina dari kelas 12 PH. Saya hari ini mau remedial front office semester 5. Jenis-jenis kamar tamu. Jenis-jenis kamar tamu: ada standar room, superior room, deluxe room, twin room, presidential room, suite room. Nomor 2, status reservasi dan jenis reservasi. Status reservasi: dikonfirmasi atau confirmed. Reservasi dikonfirmasi saat tuan rumah menerima permintaan reservasi tamu atau secara otomatis melalui fitur pemesanan langsung. Yang kedua, dibatalkan atau cancel. Reservasi dibatalkan oleh tuan rumah atau tamu setelah dikonfirmasi. Ini menghapus blokir reservasi di kalender. Nomor 3, ditutup atau close. Reservasi ditutup ketika tuan rumah atau tamu tidak merespon permintaan pemesanan tamu yang masih dalam status tertunda dalam waktu yang ditentukan. Ini menghapus blokir reservasi di kalender. 4, ditolak atau decline. Reservasi ditolak jika tamu atau tuan rumah menolak permintaan pemesanan yang masih dalam status tertunda, atau jika reservasi otomatis ditolak setelah 24 jam. Nomor 5, menunggu pembayaran atau awaiting payment. Status ini muncul saat tuan rumah menerima permintaan pemesanan tamu, tetapi pembayaran tamu belum diproses. Biasanya ini terjadi saat tamu perlu memperbarui metode pembayaran mereka. Jenis-jenis reservasi. Nomor 1, reservasi terjamin atau guaranteed reservation. Ini adalah reservasi di mana hotel menjamin ketersediaan kamar saat kedatangan tamu setelah konfirmasi. Guest biasanya harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu sebagai jaminan. Nomor 2, reservasi non-tergaransi. Non-guaranteed reservation. Reservasi ini bersifat profesional tanpa dikonfirmasi legal atau pembayaran dibuka. Kamar tetap dijaga hingga jam pembatalan pada hari kedatangan. Nomor 3, reservasi tertunda atau waitlist reservation. Reservasi ini terjadi saat tipe kamar yang diminta tidak tersedia. Jika ada pembatalan, reservasi ini akan dikonfirmasi. Biasanya digunakan saat hotel hampir penuh. Nomor 3, tipe dan status kamar. Tipe single room, suite room. Status kamar. Terisi atau occupied, tamu sedang terdaftar di kamar. Nomor 2, kotor atau dirty, kamar belum dibersihkan dan siap dijual. Nomor 3, bersih atau clean, kamar sudah dibersihkan dan siap dijual. 4, siap atau ready, kamar sudah dibersihkan dan diperiksa siap untuk tamu yang akan datang. Nomor 5, tidak dapat digunakan atau out of order, kamar tidak bisa ditempati untuk alasan tertentu. Nomor 5, menunggu atau on change, tamu telah check out tetapi kamar belum dibersihkan. Nomor 7, jangan ganggu atau di do not disturb, tamu minta untuk tidak diganggu. Nomor 8, tutup atau close, kamar ditutup untuk pemesanan. Nomor 4,
reservasi kegunaan, reservation, dan confirmation letter. Reservasi. Kegunaan reservasi memastikan ketersediaan kamar atau layanan pada waktu yang diinginkan, membantu hotel dalam perencanaan dan pengelolaan kapasitas, memberikan kepastian kepada tamu atau pelanggan tentang pelayanan yang akan diterima, memudahkan proses check-in dan check-out, meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan. Konfirmasi letter memberikan bukti tertulis tentang kesepakatan atau reservasi yang telah dibuat, memastikan bahwa kedua belah pihak atau penyedia layanan dan pelanggan memiliki pemahaman yang sama tentang detail reservasi, menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan reservasi, termasuk harga, tanggal kedatangan, dan informasi penting lainnya. Menjaga rekam jejak yang jelas mengenai komunikasi dan persetujuan antara pihak yang terlibat, membantu dalam menyelesaikan sengketa atau kesepakatan di masa depan. Nomor 5. Jenis-jenis pembayaran kamar hotel. 1. Pembayaran tunai atau cash payment. Tamu membayar langsung dengan uang tunai saat check-in atau check-out. Pilihan yang sederhana dan langsung tetapi memerlukan persiapan uang tunai. Nomor 2. Pembayaran kartu kredit atau credit card payment. Transaksi langsung dari rekening bank, tamu menggunakan kartu kredit, menggunakan kartu debit, mirip dengan pembayaran kartu kredit, tetapi langsung debit dari rekening bank. Nomor 4. Pembayaran transfer bank atau bank transfer payment. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank sebelum atau setelah menginap, memerlukan proses transfer yang membutuhkan waktu, tetapi aman dan mudah dilacak. 5. Pembayaran e-wallet atau e-wallet payment. Penggunaan aplikasi e-wallet seperti GoPay, OVO, atau Dana untuk pembayaran. Proses cepat dan praktis terutama untuk transaksi online. Nomor 6. Pembayaran voucher atau voucher payment. Pengguna voucher atau kupon diskon yang diterima dari program loyalitas atau promosi, mengurangi biaya menginap dengan menggunakan voucher yang valid. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.